Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para bapak ibu sekalian dari jamaah Masjid Al-Amin Simorejo Sari yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah sore hari ini kita ketemu lagi. Masih ingat ya? Kalau yang belum ingat nggak apa-apa, berarti nggak nonton di YouTube. Kalau yang datang tahun lalu insya Allah masih ingat. Oke, perkenalkan nama saya Irfan Abu Jundi. Kalau aslinya Surabaya, Banyurip Kidul, arek tangga kene ae. Cuma memang sejak pertengahan 2 tahun lalu, jadi tahun lalu saya kesini, saya sudah tinggal di Mojokerto. Nah sekarang ini juga alhamdulillah sudah masih ada di Mojokerto. Belum bisa ya mas ya. Oke, sambil nunggu sing dandan komputer ya laptop nih. Bismillah. Muncul kayaknya. Nah, muncul. Oke, Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita belajar memakmurkan masjid. Memangnya selama ini apa durung makmurkan? Kok sampai sinau memakmurkan masjid? Ya, bisa jadi sudah makmur, bisa jadi belum, nggak tahu. Karena itu mari kita belajar bersama-sama. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang definisi masjid yang makmur, definisi riyen ya. Saya tanya definisi yang makmur. Saya saya diskusi nih. Jadi ini ranahnya diskusi karena kita sama-sama orang yang aktif ngopeni masjid. Saya ranahnya diskusi. Kalau kita punya bayangan, kalau ada saya tanya, Pak, Bu, Mas, Mbak, Kak, Dek, masjid yang makmur menurut kita itu masjid yang seperti apa? Dan survei membuktikan jawabannya seperti ini, Pak. 1, jamaahnya banyak. Niki survei. Kalau di sini kurang lebih sama, ya berarti masih sesuai surveinya. Yang kedua, masjidnya besar. Yang ketiga, infaknya per bulan ratusan juta. Kira-kira Al-Amin tiga-tiganya masuk mboten? Menurut survei? Masuk ya? Berarti Al-Amin sudah masjid yang makmur, Pak, tapi menurut survei. Cuman kalau niki nek kemana-mana bawa seperti ini, kalau disuruh bicara kebetulan masjidnya di kota, masjidnya besar, jamaahnya banyak, gak ada yang tersinggung, Pak. Tapi begitu saya nyampaikan seperti ini, nang masjid sing nang desa, kampungnya desa segala macam, begitu seperti ini mereka langsung komentar. Ya Allah, Tat, kalau seperti itu ya masjid kami nggak akan bisa makmur. Nah, punten Pak, kalau bicara Surabaya ngomong jamaah, insya Allah masjid di tengah kota Surabaya masih jejer jamaah podo akeh, saking akeh wonge Surabaya gitu Pak. Kadang milih kok Jumatan iki nang kene, kok Jumatan ngarep ning kono.
Karena memang di Surabaya sangat penuh dengan orang, sehingga kalau bicara jamaah insya Allah meluber. Tapi kalau kita bayangkan Pak, kita ngelola masjid yang ada di desa, ada di pelosok desa, isinya warga ya segitu-segitu aja. Terus kalau kita bicara jamaahnya banyak, kan ya susah. Kalau definisi makmur itu jamaahnya banyak, kalau yang masjid itu di tengah kampung, tidak mungkin bisa banyak. Ya segitu-segitu aja. Apa berarti yang seperti itu tidak makmur? Nah, ini yang perlu kita belajar. Yang kedua, masjidnya besar. Ini yang seringkali misleading, Pak. Orang Indonesia kalau ngomongkan masjid, itu yang ada di mindsetnya gede. Wombo, gitu kan. Gede, ombo, latarnya jembar, dan sebagainya. Ketika ketemu bangunan kecil, langsung main tembak musola. Nah, kalau seperti itu apes Pak, itu masjid sinang pelosok-pelosok gitu. Kalau jenengan Bu pernah jalan-jalan ke Kalimantan, naik mobil sudah 7 jam ketemu masjid, cowili di tengah alas. Tapi masjid, tulisannya masjid, tapi masjidnya cilik. Ayo mentok Jumatan ya 40 orang. Nah, apalagi ngomongkan infak Pak, waduh wis, kok ada ratusan juta, puluhan ribu aja susah lah. Bayangkan kalau isinya 40 orang tiap Jumatan ngisinya 2000 semua, dipengno berapa? Kan kalau definisi masjid menurut manusia berat Pak, dan saya yakin akan sangat memberatkan manusia, akan sangat memberatkan pengurus-pengurus masjid, wabil khusus masjid-masjid yang ada di pelosok-pelosok desa atau pelosok-pelosok kampung. Lalu bagaimana definisi masjid yang seharusnya kita jadikan referensi? Karena ini penting Pak. Kalau jenengan sekarang alhamdulillah ada amanah di sini Masjid Al-Amin. Ya, saya kenal Masjid Al-Amin ya wis ngene iki modele, ya wis gede ngene iki, jamaah ya wis akeh alhamdulillah. Nah, sekarang kita belajar definisi masjid makmur itu harus didefinisikan menurut siapa? Kalau menurut manusia itu tadi Pak, saya datangkan definisi masjid menurut Allah. Ada yang tahu Bapak Ibu? Definisi masjid menurut Allah? Masjid yang makmur itu seperti apa menurut Allah? Ternyata ada di surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amina billahi wa yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah, syarat yang pertama adalah man amana billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhir atau percaya kepada janji-janji Allah. Yang kedua, wa aqamas sholata wa ataz zakat, menunaikan salat dan membayar zakat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Kemudian walam yakhsha ilallah, dan tidak takut apa-apa selain kepada Allah. Fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin, dan mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, kalau di sini Pak, kita lihat bagaimana Allah memberikan definisi referensi makmurnya masjid. Itu berarti masjid yang makmur itu kok koyoke gak enak ya? Kenapa kok gak enak? Karena ternyata Allah itu memberikan definisi masjid yang makmur bukan gedung, bukan fasilitas, bukan isi duitnya, tetapi orang-orangnya Pak. Jadi jamaah masjid yang dikatakan masjid yang makmur itu jamaahnya mencapai atau memiliki 5 kriteria ini. Kalau ada masjid, jamaahnya itu kriterianya dia beriman pada Allah, percaya pada janji Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan walam yakhsha ilallah, itu masjid makmur. Tidak ada syarat harus besar, jamaahnya banyak, duitnya banyak.
Sebaliknya, kalau masjidnya gede, jamaahnya banyak, duitnya banyak, tapi definisi jamaahnya bukan ini, saya khawatir kita perlu belajar lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian saya tanya, kalau definisi masjid makmur seperti ini gampang apa susah? Gampang apa susah Bapak Ibu? Kalau niki ngendikan kalian tiang lho, mboten sanes patung. Bapak Ibu, kalau definisi masjid yang makmur, jamaahnya wajib seperti ini, berarti niki gampang apa susah? Gampang. Kalau kula ngarani, semua berhak jadi masjid makmur kalau definisinya seperti ini. Gitu. Masjid nang Dongweso nang pelosok hutan iso masjid makmur. Masjid nang tengah kota apalagi bisa jadi masjid makmur. Kalau definisi yang menurut manusia tadi nggak bisa. Jamaahnya banyak, fasilitasnya lengkap, free wifi, AC wis nang kampung, nang Kalimantan, nang Sulawesi wis abot wis. Kan begitu. Nah, definisi seperti ini itu yang paling sulit apa sih? Yang paling sulit itu ternyata ini dibebankan bukan pada gedung, bukan pada duit, bukan pada kualitas fasilitas, tapi ternyata pada orang-orang yang aktif di masjid. Ngoten lho. Ternyata angel ya memakmurkan masjid ya. Jadi kalau kita bicara paradigma di masjid, takmir masjid, marbot masjid, pengelola masjid, CEO masjid kali masih ini mau kalau ditambahin. CEO itu apa? Chief everything okay. Sembarangan tak apa nih, gitu loh. Nah, alhamdulillah Pak, sekitar 1,5 tahun yang lalu saya ini memang dapat amanah dari teman-teman wakaf tanah masjid yang alhamdulillah sekarang sudah saya kembangkan, salah satunya menjadi pesantren. Sampun mikir amanahnya besar, banyak, gede, boten. Mungkin separuhnya masjid ini. Dawa jelantir, nanti saya tunjukkan fotonya. Nah, ini fotonya salah satunya ini, tapi nanti ada yang kelihatan lebih lengkap. Bapak Ibu sekalian, kalau seperti itu, jadi Bapak Ibu mengurusi masjid itu kita juga butuh referensi. Kalau tadi makmurnya masjid menurut Allah seperti itu, berarti kalau kita ini ingin ngurusi masjid agar masjid ini makmur, kita butuh referensi, butuh contoh. Gimana apa betul Pak? Butuh contoh kan? Kalau nggak ada contoh itu bingung ya Pak. Non sewu, jenengan beli meja gitu ya, beli meja di toko toko mebel gitu ya. Ternyata mebel itu protolan, nyampe rumah dibongkar itu ono triplek kayunya protol kabeh, terus jenengan suruh ngerangkai sendiri. Iku nek mboten nonton gambar contoh nih, insya Allah sampai menesuk gak tadi. Atau minimal ada di YouTube-nya. Manusia butuh contoh. Nah sekarang kalau kita mengurusi masjid, referensinya masjid pundi Pak? Jawa Korean, pundi malih? Al-Falah, Sragen nggih. Nggih, apalagi? Al-Amin. Wis sakarepmu tak jawab. Sakarepmu sampean sebut masjid, tak jawab bid'ah kabeh. Karena referensi cuma satu Pak, Masjid Nabawi Pak. Harusnya. Nggih, Masjid Nabawi Rasulullah lah seharusnya kita jadikan referensi. Nah, Mas kok aduh Mas, nggih mboten ngoten. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita mengurusi masjid, contoh kita tadi nyebut nama beberapa masjid. Kenapa kita menjadikan mereka contoh? Itu karena menurut kita mereka mencontoh masjid Rasulullah. Ngoten lho. Kersane mboten bid'ah. Contoh, jenengan semua di sini belajar sholat. Belajar sholat nggih? Tata rukun sholat dan sebagainya. Datang ustadznya. Kalau jenengan tanya, Ustadz niki tata cara sholat yang benar ini menurut siapa? Harus menurut Rasulullah. Mboten, ini menurut saya. Wah, bid'ah iki. Kan mboten. Kalau menurut manusia selain Rasulullah pasti salah. Maka kita jadikan Masjid Nabawi sebagai
Contoh. Jadi kalau kemudian nanti di masjid itu ada mau mengadakan kegiatan apa dan sebagainya, itu jangan sampai kemudian kita contoh ya. Saya kemarin pernah bikin kegiatan di masjid itu nonton film bareng anak-anak remaja. Wong anak remaja ditonton film apa ya? Film perang. Gitu. Ngono sing aro-aro, Pak. Masjid uga nonton film. Saya katakan, nah sampai niku lihat orang di film di masjid nonton film. Kenapa heran? Gak biasa kan? Hanya karena tidak biasa. Padahal zaman Rasulullah dulu, loh kok film perang? Latihan perang di masjid, Pak. Kan, latihan perang di masjid. Lalu lagi nonton film perang, apalagi film perang orang kayak Avenger, orang kayak Spiderman, tapi Salahuddin Al-Ayyubi. Ya enggak apa-apa. Cuman kan kok njaba kerungu kan iki masjid ono opo iki kan. Nah, ini salah satu yang sering kali kalau kita bicara membangun masjid, memakmurkan masjid, kita salah paham hanya karena tidak biasa mendengar masjid dipakai ini dan itu. Bapak Ibu sekalian, ketika kita sekarang sudah paham memakmurkan masjid itu definisinya adalah surat At-Taubah, kemudian referensi masjidnya itu adalah Masjid Rasulullah, maka sekarang mengurusi masjid itu sebenarnya mengurusi dakwah, bukan sekedar mengurusi atau event organizer sholat jamaah. Niki kula luruskan biar tidak salah, tapi insya Allah kalau masjid sini mboten. Coba saya tanya Pak, di luar sholat jamaah masjid ini tetap buka napa mboten? Buka nggih? Dikunci mboten? Nggak ada pintu yang dikunci ya. Semua orang kalau mau jamaah bisa masuk sampai titik ini ya. Alhamdulillah. Berarti insya Allah fikih masjidnya benar. Karena seringkali banyak masjid, saya pernah Pak di tengah kota Malang. Seperti biasa, saya itu kalau habis subuh, kalau waktunya longgar, saya suka baca Quran di masjid nunggu syuruk terbit matahari, terus tambah 10 menit bisa sholat dapat pahala umroh. Lah, saya pernah sholat, baca Al-Quran duduk ngeten iki di depan sini baca Al-Quran nyantai gitu. Terus di depan saya itu ada orang nunggu seperti jajari di depan saya gitu. Awalnya saya cuek, lama kelamaan wong iki gak ngale-ngale tak lakoni. Saya memandang beliau dan beliau langsung bertanya, "Tasik dangu ta, Mas?" Kenapa? Mau dikunci. Aduh. Padahal yang jopo ditulisi masjid. Berarti fikih masjidnya nggak paham. Dipikir masjid hanya digunakan untuk sholat jamaah. Di luar sholat jamaah, masjidnya ditutup, dikunci. Nah, kalau sudah kejadian seperti itu, saya khawatir fikih masjidnya lepas. Lah kalau suatu bangunan disebut Allah dan Rasulnya seperti ini, tak sopo Mas Prapto. Ojo sore-sore nek teko. Nggih, kita lanjutkan. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, memakmurkan masjid bukan menurut definisi manusia tadi, dan memakmurkan masjid definisinya adalah makmur menurut Allah dan Rasulnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara dakwah sekarang ini non sewu, lebih disukai atau lebih dihindari sebenarnya? Bapak Ibu, dakwah sekarang ini kalau kita ngomong persentase, oke, yang datang ke masjid ikut pengajian, persentase usia 40 tahun ke atas lebih besar atau 40 tahun ke bawah lebih besar? Ayo noleh kabeh langsung. Langsung lirik-lirik gimana? Yakin Pak, paling banyak 40 tahun ke atas. Yang 40 tahun ke bawah itu diwakili 10 tahun ke bawah. Perwakilannya banyak kalau itu, 10 tahun ke bawah perwakilannya. Iku wae soalnya bapak ibu dal anake katut. Saya tidak jamin anak itu nambah usia 5 tahun jadi 15 dia jadi ahli masjid, belum tentu.
Nah, kalau kita bicara dakwah, berarti sebenarnya kita harus bicara gurunya dakwah. Bapak Ibu sekalian, nggih. Apa toh goal Allah menyuruh umat manusia itu berdakwah? Goalnya apa, Pak? Jadi saya ulangi karena juga banyak yang baru datang. Masjid didirikan karena syariat Allah. Allah mensyariatkan umat Islam membangun masjid. Ngoten nggih? Nah, cuma seringkali kita yang salah paham mengira masjid hanya untuk sholat. Padahal Rasulullah menjadikan masjid itu sebagai tempat dakwah. Jadi kalau kita bicara masjid, kita sebenarnya bicara dakwah. Kita bicara menyampaikan Islam. Berarti kalau marbotnya masjid, takmirnya masjid, pengelolanya masjid itu setiap hari yang difikirkan adalah bagaimana agar goal Allah dalam dakwah tercapai. Kalau belum tercapai harus difikirkan terus-menerus. Soalnya ngapunten, semakin besar masjid, semakin banyak yang harus dilakukan. Biasanya terjadi distorsi tujuan. Takmir masjid, kula niki takmir Pak, saged ngomong ngoten. Karena baru 2 tahun saja jadi takmir masjid, wis kadang-kadang terjadi distorsi. Contohnya, wis alhamdulillah sing penting masjidnya resik, wis alhamdulillah sing penting masjidnya sing ono sing jamaah. Kadang-kadang kalau capek berpikir gitu ya berhenti di situ, sampai kemudian ada yang ngundang atau jenengan itu mau coba meneh, iya salah gitu. Karena ngurusi masjid sebenarnya ngurusi dakwah. Artinya kita benar-benar memikirkan bagaimana umat itu yang tadinya tidak bertauhid menjadi bertauhid. Umat manusia yang tadinya itu menyembah selain Allah hanya menjadi menyembah Allah. Itulah tujuan Allah mensyariatkan dibangunnya masjid. Jadi lebih gampangnya lagi, syariat Allah dalam membangun masjid itu adalah agar dakwah itu bisa membebaskan umat. Umat ini terbebaskan dari belenggu penghambaan kepada selain Allah dan hanya menghamba kepada Allah. Soalnya kalau saya ngomong tauhid biasanya sekitar kene wis gak ono nyembah watu ta. Sekitar kene iki gak ono nganu wis iki 100% Islam nang kene. Terus dipikir dakwah sudah selesai. Padahal mboten. Karena kalau kita bicara menghamba ilah Allah sebagai sesembahan itu belum tentu, Pak. Karena kalau kita bicara menghamba, niku hamba niku bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Jawane napa, Pak? Budak. Budak napa? Lek pelayan kurang ndek mana? Hamba saya. Jadi manusia itu, Islam itu diturunkan agar manusia itu menjadi budaknya Allah. Jenengan mboten angsal komplain. Memang seperti itu. Jadi selama manusia itu nak dikongkon nun sewu, hayya 'alas shalah. Sik repot nonton TV. Itu belum menghamba kepada Allah, masih menghamba kepada yang lain. Ojo ngomong menghamba pada TV. Adek wis kene qad qamatis shalah. Ya gak budal yang masjid. Ya itu belum menghamba kepada Allah, Pak. Kenapa? Kalau menghamba kepada Allah berarti begitu Allah memerintahkan, sholat, sami'na wa ata'na, budal. Dan kalau itu terjadi, Pak, yakin Masjid Al-Amin gak. Betul betul. Iki lho sak kene ae coba budal kabeh. Amat mboten kira-kira. Gak lanang gak wedok nang masjid ayo, Pak. Gak amat, tadi kurang ngombo yo. Ngono. Padahal wingi-wingi sedeng-sedeng ae. Nah,
Goal Allah dalam dakwah itu seperti itu. Jadi selama manusia itu belum menjadi budaknya Allah, berarti belum goal, belum selesai. Maka takmir masjid terus menerus harus mikir bagaimana goal ini segera tercapai. Anggene dengan ngundang kula, ngundang ustadz sekalian dan sebagainya, bagus. Cuma jangan berhenti kepada hal itu. Kita harus benar-benar mikir gimana orang-orang semua yang ada di kampung di sekitar sini bisa datang dengan sukarela atau suka paksa, nggak apa-apa. Yang penting datang. Saya pernah soalnya ngomong, ada 3 model orang itu hijrah. Yang pertama, hijrahnya budak. Yang kedua, hijrahnya pedagang. Yang ketiga, hijrahnya orang merdeka. Pertanyaan ini pernah saya tanyakan ke kalangan pengusaha. Saya tanya, Pak, milih hijrah yang mana? Hijrahnya budak, hijrahnya pedagang, sama hijrahnya orang merdeka. Roto Pak pengusaha, hijrahnya pedagang. Oke, saya jelaskan satu persatu. Hijrahnya budak, ikut hijrah nglakoni salat, nglakoni poso, perkara wedi karo juragane. Banyak masih ada, Pak. Contoh, karyawan duwe bos apik, bosnya kaji, bola-balik umroh, ahli jamaah, bosnya bikin aturan. Dadi karyawan nang kene adan tek kudu tutup, budal masjid kabeh. Budal Pak timbang benjol. Benjol bathuke. Budal. Lek jenengan pengen ngertos, wonten perusahaan sing wonten niku, wonten perusahaan kula. Umpamane gak salat ya meneh langsung oleh SK. Surat keputusan pemecatan. Akhirnya kan gelem gak gelem salat. Engko wayah melok pengajian wajib teko kabeh. Ada izin kudu budono izine perkara apa. Mereka bisa jadi hijrah karena takut. Tapi kalau ditanya, ngomong itu bener apa salah? Bener. Mari ini ngomong salah, Masya Allah. Bener. Yang salah itu yang gak hijrah. Yang salah itu sing mboten sholat. Sholat perkara wedi karo bose gak apa-apa. Timbangane gak sholat. Nggih napa Ibu? Nggih. Lha jenengan pikir nek ten Mekah Madinah niku nek wonten adzan langsung tutup kabeh niku apa kuwabeh ngono. Wedi perkara Gusti Allah. Ono sing wedi perkara timbangane diparani karo polisi. Wonten, Pak. Tapi insya Allah secara fisik sudah sholat. Yang kedua, hijrahnya para pedagang. Hijrahnya para pedagang ini, itu biasanya umumnya orang itu semuanya hijrah karena pedagang. Ayo nang masjid yuk. Ono apa? Ono mangane. Mangane enak kagak? Oh enak. Oh ya budal. Jadi nek ono apa-apa iku ditakon, aku oleh apa? Pedagang apa to? Ayo ngaji. Ono apa ada ngajak ngaji bareng? Lho kok ngene. Oh, mek pengusaha biasanya dijak ngaji. Engko oleh kanca sing akeh, kok iso bisnis kene. Oh, menarik. Budale perkara tawar-menawar negosiasi. Yang ketiga adalah hijrahnya orang merdeka. Hijrahnya orang merdeka adalah hijrahnya orang yang benar-benar dia taat dan patuh pada Allah dan Rasulnya, maka dia berhijrah. Mana yang benar? Saya tidak mau menyalahkan. Kenapa, Pak? Karena niat itu datang dari Allah. Niat itu datang dari pribadi dan hanya Allah yang tahu. Jadi jenengan mboten usah istilahnya nyemoni. Wonten tiyang saumpami di sini buka bersama tiap hari atau tiap minggu, Mas? Tiap minggu ya. Nah, saumpama kita mriki wonten tiyang sak bendina ning masjid soalnya ana buka bersama, coba. Mari kono sampean semoni. Ngene iki gare wong salah niat. Loh, kok salah niat apa? Nang masjid perkara golek makan gratisan. Demi Allah, Pak, saya pernah dengar kalimat seperti itu. Niku kula ngapunten, emangnya sampean iso ngerti niate wong? Emangnya menungso iso ngurusi niate wong? Mboten nggih. Dan saya jenengan sedaya memiliki ngertos mboten niat kula ngomong ngeten iki napa? Enggak tahu, yang tahu kan cuma saya dan Allah. Maka jangan sampai kita ini suka titik-titik mangan, ngono gara-gara wong-wong salah niat. Lho, salah, hati-hati. Salah niat gak penting, sing penting wonge ngaji budane masjid. Maka mau hijrah budak, mau hijrah
Apa tadi? Pedagang atau hijrah merdeka. Tidak masalah. Yang penting ikut ngaji, ikut sholat di masjid. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi adanya fasilitas AC, napa niki? Speaker AP, ono LCD, ono WiFi dan sebagainya. Niku itu semuanya sarana. Jangan sampai dianggap nek ono AC ini makmur, nek gak ono AC ini gak makmur, misleading. Salah pemahaman terkait kemakmuran. Nah, artinya nek wis ono ngene, gimana caranya orang dengan senang hati datang ke masjid? Ini poin penting, Pak, komitmen penting. Nek mboten ngoten, ngapunten. Dados takmir masjid niku ruwet, Pak. Biyen masjidnya sumu, gak ono sing budal. Saiki masjidnya wis adem, sing budal yo kuwi yo. Ruwet, Pak, dados takmir masjid. Nek mikire ngoten. Nah, nek masjidnya ngapunten, nek takmir masjidnya ruwet, kira-kira jamaah ya melok ruwet. Aduh, eman-eman. Nggih, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk konten dan konteks. Sekarang jamak masjid itu punya konten di sosial media. Saya tidak tahu di masjid ini tujuannya apa, tapi saya hanya ngasih tahu biar kita nggak salah paham dengan konten dan konteks dakwah. Kontennya dakwah itu dua. Konten itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya isi. Isinya dakwah itu cuma dua. Boten kok YouTube, TikTok, boten. Kontennya dakwah itu hanya dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara kalau konteks bisa berkembang sesuai zaman. Ini yang kita pahami. Nah, sekarang kula niki kepengin ngajari saithik. Karena kemarin ngapunten, Pak, masjid kula kali Masjid Al-Amin ado, Pak. Tuwekan Masjid Al-Amin, masjid saya baru berdiri 2 tahun. Tapi aku opo ya sing aku iso rada-rada gaya didik. Opo ya tak golek ya, alhamdulillah ketemu. Nggih. Para mas-mas iki sing nyekel konten-kontennya dakwah ini ya. Konten dan konteks. Ngapunten, Mas. Di YouTube kan, di Instagram kan, tujuannya apa? Jamaah di luar bisa mengikuti. Nah, berarti salah paham. Karena seharusnya kalau ada YouTube, ada Instagram, tujuannya harusnya agar dakwah ini tercapai kemana-mana. Nek mboten ngoten, kita akan salah pikir. Non sewu, pokoknya aku wis posting nang Instagram, pokoknya wis direkam nang YouTube, selesai. Ono sing nonton, gak ono sing nonton, sing penting wis upload. Nah, saya dengan tim multimedia yang yaitu saya dan santri saya 1 orang. Makanya kalau ini CEO kok, Chief Everything Oke kok. Saya itu selalu bagaimana membuat konten yang menginspirasi umat dan membangkitkan pemikiran umat. Nah, sementara konteksnya itu bisa ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, makan gratis, pasar gratis, masjid mantu, acara anak, itu pintu masuk. Corone mawon, bukan tujuan. Contoh saya paringi contoh, Pak. Setiap Jumat, Mas waktu ini kok kurang titik. Wes bismillah tak mareno. Ada belok ngono lho. Lho bener kurang titik gitu. Ya. Ya, saya pernah, Pak, gini. Dulu masjid Jumatan di Mojokerto itu nggak ada yang ngasih Jumat berkah, makan dan sebagainya, ini buat nonton. Masjid saya salah satu yang memulai. Berarti 2 tahun yang lalu, Pak, masjid ngasih Jumat berkah itu nggak ada. Yang paling sedih itu ketika saya sama anak saya dan keluarga pindah ke masjid. Yang paling sedih itu anak lanang kula. Di Jumatan gak oleh apa-apa. Nek nang Surabaya, ayo pindah masjid kono oleh jajan, pindah masjid kono oleh sego. Iki muter-muter masjid gak ada apa-apa gitu. Nah, ketika kami dapat amanah masjid, yang pertama saya lakukan memang salah satunya adalah membuat nasi bungkus. Nah, nasi bungkus ini kemudian kami rasa tidak efektif. Kenapa? Karena ternyata
karena sedikitnya masjid-masjid yang seperti itu dimanfaatkan oleh jamaah yang sholat cukup lebih dari satu, ambil dua, ditakoni jari dititipi koncone gak sholat tapi oleh saya bukan bilang kok enak, enggak, tapi saya hanya mau gini, orang yang mau makan silakan, saya nggak nolak, tapi harus sholat. Caranya prasmanan, dan itu disepakati sidang takmir masjid yang isinya cuma 3 orang. Oh iya, mau mencari mau iku aku gitu kan, gitu kan. Iki piye meneh? Nek petang puluh piring, iku mari ngono isa-isa, bar isa-isa, ora-ora ya cara gini. Ora-ora mari ngono wis asar gitu. Gak apa-apa. Sing penting orang yang makan adalah orang yang sholat ke masjid. Sukses Pak sampai hari ini. Nah, ini tujuannya apa? Agar orang ke masjid makan dan sebagainya itu bukan tujuan, bukan sekedar berbagi, tapi ada tujuannya agar orang datang ke masjid terus kemudian dapat hadiahnya makan. Prasmanan. Ada lagi waktu itu kepengen ngaji, bikin TPQ tapi karena di tetangga sudah ada TPQ lansia Pak, TPQ tiang-tiang sepuh. Gimana caranya agar orang-orang sepuh itu mau ke masjid ngaji maca Quran? Dipikir Pak, suwe-suwe gawani berkat ae ta. Berkate opo? Ojo sing larang-larang. Dodol iki duitnya masjid larang-larang. Akhirnya disepakati saat berkatnya cuma 10.000. 10.000 dapat apa? Dapat banyak. Caranya belikan sayur mayur, tukune nang pacet digawe mudun Pak, Mojokerto cedek Pak. 10.000 Pak, dapat kresek gede Pak. Sehingga bapak-bapak itu akhirnya ngaji juga ya Pak. Mboten kok napa-napa, ibu-ibu sing ngongkon ngaji nang masjid kalau ono sayur. Akhirnya kami punya polisi di rumah-rumah. Soalnya apa? Akan saya cerita, aku saiki nek gak ngaji seneni bojoku. Iya bener jadi. Nah, jadi pintu masuknya seperti itu, Pak. Nah, konten dan konteks ini yang mau saya ceritakan. Waduh, gak ketok. Teman-teman, nun sewu. Kemarin gak sengaja karena masjid saya kehabisan konten, masjid jenengan saya ambil kontennya. Itu yang gambar saya coklat-coklat itu. Jenengan kemarin saya yang ngomong gini yang nonton berapa Mas? Saya jamin nggak sampai 50 orang. Saya yang posting 400 orang Mas. Boleh terkenal alamin ya. Di posting tapi di masjid saya, gitu nih. Nah, saya setiap hari posting penontonnya 400 sampai 600 orang. Caranya gimana Mas? Caranya salah satunya terus kami posting di Instagram. Loh, mboten ketinggal niku. Background ini gitu, sing ijo-ijo niku. Sampe mboten ketinggal Mas. Itu yang nonton berapa di Instagram? 1,3K. Oh, ketok ya ngono ya. Ketok kan? Nah, 1,3K. Namanya nang kene kok gak sampai 1,3K. Ya karena mungkin selama ini hanya wis pokoknya wis direkam. Ya apa caranya viral baru dipikir. Nah, ini salah satu bagaimana agar kita ini paham bahwa konten ini penting. Ngurusi dakwah itu ngurusi masjid itu ngurusi dakwah. Bagaimana dakwahnya masjid ini iso tekan luar negeri, iso tekan Amerika, iso tekan Singapura, iso tekan Australia. Caranya apa? Sosial media. Dan jenengan pokoknya posting tok gak tahu diviralno. Loh, terus memviralkan ya apa? Training. Gak cukup waktunya kurang 5 menit kok bahas training viral. Mbok ya dino kumpulkan itu yang biasanya ngurusi online tak urut piye carane dan viral. Oke. Baik, saya lanjutkan Pak. Nah, oke, ini mikir sampean ya Mas. Oke, ini kalau ini insya Allah saya nggak bahas ya fitnah-fitnah dari masjid ini, mungkin fitnah pengkerdilan. Jadi Bapak Ibu sekalian, fikih masjid itu sederhana sebenarnya. Tanahnya diwakafkan, didirikan sholat 5 waktu terus menerus, dan bisa diakses masyarakat 24 jam tanpa syarat. Jadi kalau ada musola yang tanahnya wakaf, sholat 5 waktu jalan terus, akses masyarakat 24 jam alias nggak pernah dikunci, itu fikihnya masuk fikih
masjid, meskipun tidak dipakai Jumatan. Loh enak loh Pak. Ternyata masjid itu sederhana, tapi nek ono masjid gede ya apik alhamdulillah. Ngoten nggih. Nah, hati-hati masjid tanpa jok. Karena ada masjid niki hanya mengingatkan aja atau ayat 107 bahwa masjid itu juga bisa didirikan untuk memecah belah. Cuman nek teng Surabaya mboten insyaallah. Cuman kadang-kadang di kota-kota kecil ada masjid sing karena ngapunten apa itu? Dorongan ormas-ormasan. Ormas A duwe masjid pojok kalah, ayo ndang masjid dhewe lah, itu bahaya. Juga sebenarnya masjid itu boleh dimiliki ormas tertentu. Maksudnya ngapunten, dikelola oleh ormas tertentu. Seperti di sini kan dikelola oleh ormas tertentu. Tidak ada masalah, tapi jangan sampai terus kemudian sing madhape PCJ gak oleh mlebu. Iya Mas, dhuwure sajadah mungkin. Cek gak ngeground. Nah, gitu. Kalau kemudian madhape saja gak oleh nang kene, ya itu berarti masjid pemecah belah. Hati-hati kita dengan hal seperti itu. Tak cepetno Mas, tenang. Oke, perkenalkan sekarang masjid kami, Masjid Ahsanul Madinah. Saya memperkenalkan begini bukan kok kemudian wis paling genah dhewe, rumangsa wis paling apik dhewe, mboten. Saya hanya ingin menunjukkan jenengan harus banyak bersyukur, Pak. Masjid saya gambar 3 dimensi ini ngeten iki, tapi dereng kados ngeten sakniki. Dulu awal-awal seperti ini 1443, berarti sekitar 2 tahun yang lalu. Oke, bagaimana sekarang? Sekarang alhamdulillah niki mawon langsung gak metu suara nih kayak Mas ya. Metu ora? Keluar. Coba tak play ya. Enggak metu Mas. Kayak enak Mas, kata suaranya Mas. Oke, ya dinikmati tanpa suara, kayak enak. Nah ini masjid saya sekitar awal-awal berdiri. Kalau biasanya masjid halamannya serambi, yang ini halamannya taman cantik berseri. Kalau biasanya banyak masjid ramai saat sholat dan mengaji, masjid ini aktivitasnya maksi, makan siang. Oh ya bukan. Ya kalau di tempat kami ini sholat, jadi makan siang rame-rame ini. Kalau dulu Jumat saja, kalau sekarang setiap duhur itu makan siang. Setiap duhur. Entek piro Mas, enggak penting entek piro, yang penting orang mau datang ke masjid dan melaksanakan sholat. Tiap hari. Cuman ini gambar Jumatan Pak, makanya kita rame. Tapi tiap hari kita sediakan makan. Tujuannya apa? Tujuannya memang membuat agar orang mau datang ke masjid. Nah ini acara anak-anak, masjid anak ceria. Nah ini sebulan sekali biasanya. Kenapa Pak anak-anak dibuat seperti ini? Saya kepengen mereka itu semuanya kerasan yang masjid, seneng datang ke masjid. Mas kotor, ya enggak apa-apa nanti disapu. Kemudian ini, nama acaranya saja kita atur, BTS Army, Bidadari Training Squad, BTS. Belajar masak, menyajikan makanan dan sebagainya. Nah, ini yang saya ceritakan. Isu-isu belonjo. Jadi di waktu duha ngaji bareng di masjid. Nah, baru kemudian nanti pulangnya dapat hadiah sayur. Murah Pak, 10.000. Tapi ini nganu nggih, harga pacet nggih. Mboten ngetos nek rego kene piro. Iso luwih murah kok larang.
Dan semuanya emang kita gratis kan. Nek ngopi, jajan pun biasa lah. Nah, yang terakhir ini yang baru kemarin pertengahan tahun adalah pesantren tahfidz Al-Quran. Nggih, di perumahan Pak, perumahan Aksana Madinah Regency, perumahan saya. Perumahan yang saya bangun. Nggih, Mojokerto. Monggo, ini baru selesai angkatan pertama, nah angkatan ketiga, ini mau masuk angkatan keempat. Mojokerto kota Pak, RA Basuni. Mungkin nyuwun nomor kula ten Mas Eko. Ya. Jalan RA Basuni depan gedung DPRD. Ya. Ini nginep Pak, tidur di masjid. Saya ajari bisnis, saya ajari jadi marbot, saya ajari ya kalau yang pelajaran agama ya pasti ya. Pelajaran tahfidz, tahsin pasti. Sementara ini angkatan ketiga, alhamdulillah sudah jauh-jauh. Ada dari Jakarta, Palembang. Yang paling jauh kemarin itu Palembang. Tak pikir Jakarta jauh, ada yang dari Palembang ternyata. Alhamdulillah. Oke. Nah ini apa namanya? Nah ini nganu zuhur, kalau zuhur seperti itu. Oke. Update-nya ini yang Saban, aktivitas Masjid Asrul Madinah. Ini sudah mulai rapi. Cuman sekarang sudah alhamdulillah sudah ada kacanya Pak. Nah ini Taman Pendidikan Al-Quran Lansia. Ini orang sepuh-sepuh Pak, 50 tahun ke atas, 40 ada ya, 40 tahun ke atas. Ini lucu, sebulan Pak baca huruf nggak bisa-bisa. Sekarang hafal, besok balik lupa. Gak apa-apa wis, sabar wong anjane murid wong tuwa-tuwa. Nah, ini yang santri. Ini yang angkatan ketiga. Semuanya gratis, Pak. Perumahan, alhamdulillah pun pelamiran sudah ada jendelanya. Okay. Jadi alasan utama sebenarnya kita itu ngurusi masjid adalah sebenarnya harusnya ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi kita ini kalau sekarang memutuskan diri, Pak, aku pengen ngurusi masjid, itu bukan karena masjidnya gede, masjidnya duitnya akeh, tapi karena kita kepengen menolong agamanya Allah. Maka percayalah, insya Allah Allah akan menolong kita. Bapak Ibu sekalian, boten saya langsung cepatkan ya. Jadi kami memantaskan diri saat ini adalah dalam satu hari khatam 5 juz, bangun dan sholat tahajud berjamaah 1 juz setiap hari, briefing ba'da subuh, selepas subuh baru beraktivitas. Itu bukan hanya santri, tapi seluruh takmir masjid, baik yang bergaji maupun tidak bergaji. Ini tadi program utama Masjid Asrul Madinah. Langsung kalau cepatkan ini nggak usah. Jadi bagaimana mas rutinitas pengeluaran program masjid? Kurang lebih sekarang habisnya per bulan maksimal itu 32 juta. Kalau jenengan masjidnya sama ini 32 juta wajar Pak. Masjid kula mesti wong cek akeh Mas, duitnya itu endi? Saya membuat yang namanya badan usaha milik Masjid Aksanul Madinah. Bisnisnya apa Mas? Macam-macam, jualan beras, jualan percetakan dan sebagainya. Kalau menggantungkan infak Pak, karena masjid saya itu termasuk masjid yang tidak makmur menurut survei tadi.
Kotak infak Pak, setiap Jumat kalau dibuka isinya rata-rata 200.000, dikalikan 4, 800. Sebulan habis 20 sampai 32 juta. Duitnya sopo. Akhirnya kami bangunlah badan usaha milik masjid, sehingga sampai sekarang kalau saya tidak disuruh ngomong, banyak orang yang tidak tahu iki masjid kok rame men duitnya sopo. Duitnya badan usaha milik masjid. Mesti orang sing takon, tak urui hari lain gak cukup hari ini. Nggih, cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.